Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah begitu banyak menaruh rizki kepada kita, memberikan kita kesehatan, menitipkan kekuatan pada tubuh badan kita, sehingga dengan kemahaperkasaannya Allah, kemaha kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan kita bisa melakukan aktivitas hingga sampai saat sekarang ini. Kalau bukan dengan izin Allah, saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakin dan percaya kita tidak bisa melaksanakan kehidupan kita hingga sampai saat sekarang ini. Kita bisa menjadikan patokan kepada diri kita sebagai ukuran evaluasi untuk diri kita, bahwa orang yang sakit tidak bisa melakukan aktivitas padahal mereka ingin melakukan aktivitas sebagaimana kita saat sekarang ini. Orang yang sudah tua, ketidakmaksimalannya melakukan ibadah dan dia ingin kembali menjadi muda untuk melakukan ibadah. Kemudian masih banyak contoh lagi yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk membuka pemikiran kita bahwa apa yang Allah telah berikan kepada kita hendaknya kita memanfaatkannya untuk semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita terlambat dan menyesal tidak melakukan kebaikan-kebaikan itu. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita. Saudaraku kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi berkumpul bersama-sama duduk dengan keridhaan dan rahmat Allah melalui channel TV Dakwah Al-Serui. Semoga video-video yang kami sajikan dapat dijadikan sebagai rujukan kepada kita semua untuk dijadikan sebagai sebuah pegangan, dan dengan pegangan itu kita kembali kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan dan ridho yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Dengan konsep yang demikian, insyaallah yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, nadkhulul jannah jami'an, kita akan masuk surga secara bersama-sama dengan syarat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami ingin menarik dan membahas satu tema terkait dengan kelembutan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mungkin nanti bisa menjadi rujukan kepada kita yang barangkali belum paham, tapi mereka menyatakan dirinya paham terhadap kaidah hidup yang Rasul ajarkan kepada kita semuanya. Kelembutan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Sahih Bukhari pada nomor 666. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Inni lakumu fis salati." Saya mau melaksanakan solat bersama jamaah. Uridu an utawwila fiha. Kemudian dalam solat itu saya ingin memanjangkan bacaan saya. Karena memang kita kenal, saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi itu memang dalam beberapa riwayat sejarah disampaikan kalau berdiri solat sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu cerita yang disampaikan melalui sejarah yang kita dengar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang orangnya paling suka sholat dengan bacaan yang panjang ketika beliau sendirian. Nah, ini kasusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
memimpin jamaah. Kemudian Nabi mengatakan pada waktu pelaksanaan ibadah sholat itu, Nabi ingin memanjangkan bacaan dalam sholat tersebut. Uridu an utawwila fiha. Ya, Nabi ingin membacakan bacaan yang panjang pada sholat tersebut. Fa asma'u buka as-sabiyyi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melakukan hal itu. Asbab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara tangis anak kecil. Sekali lagi, ada kasus Nabi mau sholat bersama jamaah. Kemudian kita kenal Nabi kalau melaksanakan sholat suka membaca surat yang panjang-panjang. Nah, ketika beliau hendak mau membaca surat yang panjang-panjang di waktu sholat yang beliau pimpin, beliau tidak bisa melakukannya asbab mendengar ada tangisan anak kecil. Asbab mendengar ada tangisan anak kecil. Coba kita lihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada tangisan anak kecil, maka apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, fa'atajawwazu fi sholati karahiyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lagi meneruskan niatnya untuk membaca surat yang panjang pada saat memimpin jamaah, dikarenakan rasa khawatirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tangisan anak tersebut. Kemudian dikatakan an asyukka ala ummihi. Juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di samping mengkhawatirkan anak itu, Nabi juga mengkhawatirkan terhadap ibunya, disebabkan karena kondisi demikian bisa menyebabkan ibunya tidak fokus untuk melaksanakan ibadah, tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh kelembutan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita dengarkan ini adalah merupakan bentuk kepedulian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang lain. Saking pedulinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika bersama jamaah, Nabi mempending untuk membaca bacaan yang panjang. Beliau adalah pemimpin yang bijak, kemudian mengerti apa yang dirasakan umatnya. Bahkan hal yang di mata orang lain sepele pun, seperti saat mendengar tangisan bayi waktu sholat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kepekaannya mempercepat sholat agar ibu dari bayi itu tidak terbebani. Inilah konsep sederhana yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui kelembutan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harusnya kita pahami dan kita mengerti dengan sesama. Olehnya itu, marilah kita mendekatkan diri kita kepada pembelajaran-pembelajaran agama terkait dengan Quran, terkait dengan hadis, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang dengan konsep itu ketika kita masuk mentadaburi agama kita, maka kita akan paham bagaimana bermuamalah dengan sesama kita. Semoga memberikan inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.